Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini yang saya bawa atau yang saya pegang ini adalah kitab An-Nafahat ala Syarhil Waraqat. Ini kitab sangat penting buat kita pelajari, yaitu menjelaskan tentang ilmu usul atau usulul fiqhi. Jadi bagi kita yang menekuni madhab, ini penting sekali belajar ilmu usul ini, teman-teman. Ilmu usul itu dicetuskan oleh Imam Syafi'i sebagai kerangka berpikir kita dalam memahami fikih, terutama fikih yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, serta untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis secara komprehensif, secara signifikan, ya, supaya tidak terjerumus pada pemikiran kita yang dangkal, tidak terjerumus pada terjemahan-terjemahan yang mungkin beredar di kalangan kita, yang kemudian kita seolah-olah dengan terjemahan itu sudah mencukupi segala-galanya, anti tafsir, anti ilmu, anti usul, anti qawaid, anti balaghah, anti mantik, anti bayan, bade, dan seterusnya ditolak semua hanya mengandalkan satu terjemah itu. Naudzubillah ya teman-teman ya. Bahwa oleh karena itu saya selalu mengajak kepada siapa saja, ayo kita kembali lagi kepada pendapat para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis, karena tidak semudah yang kita pikirkan. Perlu didasari atau didukung dengan banyak ilmu pengetahuan, termasuk diantaranya adalah ilmu usulul fiqhi. Ini salah satu saja. Ada kitab An-Nafahat, yaitu syarah dari kitab Al-Waraqat, menjelaskan tentang usulul fiqhi. Apa saja sih bab-bab dalam usul fiqhi itu? Oke, saya jelaskan teman-teman supaya ada gambaran sedikit. Lalu kemudian nanti kapan-kapan beberapa part ya akan saya bagi menjadi beberapa part. Saya bahas satu persatu dan saya berikan contoh supaya teman-teman juga mengetahui betapa pentingnya kita belajar ilmu usul itu. Dalam ilmu usul itu banyak sekali bab. Yang pertama tentunya bab kalam ya. Bab kalam itu mencakup kalam tolab dan juga kalam khobar atau ghairu tolab. Kalam tolab itu macam-macam, banyak sekali. Ada amr, ada nahi, ada doa, ada tamani, ada taroji, ada iltimas, dan banyak sekali untuk kalam tolab itu. Ada 9 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ada 9. Saya lupa dalilnya atau saya lupa bait syairnya. Tapi ya saya ingat saya itu ada 9. Nanti insya Allah kapan-kapan saya cari. Kemudian ada yang ghairu tolab. Ghairu tolab itu maksudnya adalah kalam khobar, bukan kalam tolab, bukan perintah, bukan istifham, bukan amr, bukan nahi, dan seterusnya. Contohnya seperti apa? Seperti qoma zaidun qaimun, itu namanya kalam ghairu tolab atau kalam khobar. Selain kalam apalagi? Banyak teman-teman. Selain kalam ada masalah am dan khos. Am dan khos itu mencakup hadis dan Quran. Jadi ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang dilalahnya am, yang kemudian nanti bisa ditaksis dengan ayat yang lain atau dengan hadis. Ada juga hadis yang sifatnya am, yang nanti perlu ditaksis dengan hadis yang lain. Jadi ada yang dilalahnya am, ada yang dilalahnya khos. Ada yang mutlaqoh, ada yang muqayyadah. Kemudian ada juga mujmal. Ada mujmal, ada mujmal, mubayyan, dohir, dan juga muawal. Ada juga apalagi an-nasikh wal mansukh, ada juga af'alun nabi, ada akhbarun nabi, kemudian ada ijma, ada qiyas. Coba hitung ya. Ini saya acak-acak aja, nggak dihitung. Yang pertama kalam itu amr dan nahi dan seterusnya, tolab dan khobar. Lalu kemudian ada khos dan am atau am dan khos, mutlak muqayyad. Lalu setelah mutlak muqayyad ada mujmal, mubayyan, dohir, muawal. Lalu kemudian ada lagi an-nasikh wal mansukh, af'alun nabi, akhbarun nabi, ijma, qiyas, haldor, kemudian ibahah, lalu tartibul adillah, sifatul mufti wal mustafti, lalu kemudian ahkamul mujtahidin. Mungkin masih banyak yang lainnya, itu yang saya hafal atau yang saya pahami. Nanti sembari kita belajar teman-teman ya, sembari kita belajar kitab usul fikih ini, kita akan bikin video sesuai per babnya masing-masing berikut dengan contohnya supaya ada gambaran. Lalu kemudian insya Allah setelah teman-teman menyaksikan ini, insya Allah teman-teman juga akan berpikir bahwa oh ternyata penting ya belajar ilmu usul itu. Tidak seperti kelompok sebelah yang kemudian serta-merta menolak, karena itu ilmu buatan manusia, itu ilmu karangan Imam Syafi'i, itu ilmu apalah segala macam. Yang orang belum memahami, belum belajar kok, lalu tiba-tiba langsung menyimpulkan ilmu itu tidak penting lah, ilmu itu tidak merupakan keharusan lah. Padahal kalau kita ingin berbicara lebih dalam tentang Al-Quran dan hadis, ya tentunya harus belajar ilmu usul ini. Tidak bisa kita tinggalkan ilmu usul, karena memang banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang perlu dipahami melalui ilmu usul. Sebagaimana dalam beberapa kasus saya pernah contohkan, ada satu ayat yang mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullah, taatlah kamu kepada Allah, wa rasul, dan juga atiur rasul, dan juga taatlah kamu kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan juga taat kepada pemimpin. Nah, ini apakah
tiga-tiganya mutlak kan tidak. Secara apa namanya pembahasan lebih dalam lagi, ilmu usul membahasnya bahwa taat kepada Allah itu mutlak, karena Allah itu tidak akan memerintahkan kepada keburukan. Semua yang diperintahkan Allah pasti punya nilai kebaikan. Begitupun apa yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah itu pasti bernilai pada kebaikan. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah tidak pernah memerintahkan, mengatakan, mengucapkan sesuai dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semata-mata adalah wahyu yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita. Sehingga taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, tidak bisa ditahan, tidak bisa dikoyidi apapun, tidak bisa disanggah, tidak bisa ditolak. Wajib kita taati semuanya, Allah dan Rasul wajib kita taati. Nah, kemudian yang ketiga, taatlah kamu kepada pemimpin. Itu maksudnya bagaimana? Apakah mutlak? Tidak mutlak, teman-teman. Kalau pemimpinnya itu mengajak pada kezaliman, kemaksiatan, perbuatan dosa, melegalkan minuman keras, melegalkan judi, melegalkan makanan-makanan yang haram, melegalkan prostitusi, melegalkan LGBT, ya harus kita tolak, harus kita bantah, tidak boleh kita ikuti. Nah, itu berarti dilalahnya tidak mutlak ya, tapi muqayyad. Nah, nanti kemudian yang mengqayyidi apa? Mengqayyidi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, kepatuhan terhadap makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itulah pentingnya kita belajar ilmu usul. Semoga kita bisa bisa berjumpa kembali, bisa belajar bareng teman-teman ya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.